Lagi pingin liburan? Kalau belum bisa kemana-mana, kita ajak halu aja dulu ya, fams. Hihihi, kita mau ajak kalian ke tempat wisata yang bisa memacu adrenalin. Kalau mau basah-basahan juga ada kok. Beh, seger luar biasa. Jajanan ringan Nusantara juga nggak ada salahnya dicoba, fams. Pokoknya hati kalian bisa jadi tenang dan santai kayak di pantai. Hahaha. Kita nggak lagi di Raja Ampat, Bunaken, atau Maldives, fams. Tapi ini di Lampung loh. Wisata pantainya nggak kalah menarik. Yap, kita lagi di Pulau Tegalmas. Pulau seluas 113 hektar ini mulai dibuka menjadi tempat wisata sejak tahun 2017. Pulau ini masuk ke wilayah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Siapa yang nyangka kalau pantai yang dulunya dipenuhi sampah ini bisa secantik dan sepopuler kayak gini? Bahkan keindahannya digadang-gadang setara dengan Maldives. Wih, Pulau Tegalmas bisa kalian capai dalam waktu sekitar 10 menit dengan menumpang speed dari Pantai Mutun. Fasilitas antar jemput itu sudah termasuk ke dalam paket menginap di resortnya. Begitu sampai di dermaga Tegalmas, kalian akan disambut dengan jajaran cottage dan resort di atas laut, fams. Cottage dan resort beratap jerami dan berdinding kayu ini bertarif mulai dari 2 sampai 6 juta rupiah per malam dengan daya tampung mulai dari 3 sampai 8 orang. Ada kampung Lombok Apung, kampung Lombok Laut, dan cottage di tepi pantai. Yap, gugusan cottage di atas laut ini disebut dengan kampung fams. Di bagian tengah gugusan ada kolam yang menampung hiu kecil dan beberapa binatang laut lainnya yang nggak sengaja terjaring nelayan. Pemandangan di depan kamar bener-bener manjain banget, fams. Kalian bisa langsung turun bermain di laut. Cuma disarankan harus ekstra waspada dengan bulu babi. Kalau kalian mau snorkeling, udah ada spotnya, fams. Kan nggak afdol kalau udah main ke laut tapi nggak nyebur. Jangan nanggung-nanggung dong, ah. Kalian bisa menyewa alat di tempat yang sudah disediakan dengan tarif Rp50.000 aja. Plus ada pendamping yang udah terlatih. Pas lagi rame, harap ikhlas ya kalau nggak ada yang nemenin. Yang penting tetap patuhi aturan dan batas aman area. Istimewanya lagi nih, fams, kalian nggak perlu jauh-jauh ke tengah laut buat nemuin spot snorkelingnya. Cuma sekitar 500 meter dari bibir pantai, kalian bisa menikmati hamparan terumbu karang. Kalau kalian perhatiin nih, beberapa terumbu karangnya masih tergolong muda. Sejak Pulau Tegalmas dikelola jadi tempat wisata, para tamu diberi kesempatan buat menanam terumbu karang tuh. By the way, pada dasarnya setiap orang punya naluri buat melakukan free diving, yaitu menyelam tanpa alat bantu dengan cara menahan dan mengatur nafas di dalam air. Naluri itu sudah ada sejak janin di dalam kandungan. Seiring dengan meningkatnya kemampuan berjalan, naluri itu perlahan menghilang. Makanya kemampuan setiap orang berbeda-beda, tergantung kondisi dan kebiasaannya. Masih belum puas menikmati keindahan bawah laut? Masih perlu dokumentasi buat konten medsos? Tenang, fams, pihak pengelola juga menyediakan spot selfie tuh. Kapan lagi bisa naik gajah di bawah laut? Hahaha. Terus mampir ke istana lautnya. Widih. Posisi pulau berada di Teluk Lampung, serta terlindung oleh pulau-pulau lain di sekitarnya. Ini yang membuat kondisi air lautnya lumayan tenang. Ditambah dengan pantainya yang berpasir putih halus, dijamin betah banget seharian di sini. Masih kurang, ada kano yang bisa disewa kok. Puas-puasin deh, gedein otot lengan. Secara kalian harus dayung sana-sini. Eits, ini bukan lagi ngelantur, fams. Apalagi main pantun. Cara bicara yang super duper cepat ini jadi ciri khas pelelangan ikan di gudang lelang Teluk Betung, Provinsi Lampung. Nelayan pulang melaut, ikan-ikan hasil tangkapan langsung dikumpulin. Terus nelayan mendaftar buat ikut lelang. Sebelum jam 5 sore, biasanya pembeli sudah pada nunggu tuh. Pas jam 5 sore, proses lelang dimulai. Juru lelang biasanya ditemani beberapa orang yang bertugas mencatat pembeli serta ikan yang dibeli. Juru lelang bertindak sebagai layaknya seorang wasit, fams. Tanpa putus, juru lelang membuka dengan harga tertinggi. Lalu pembeli ngasih tanda minta buat nawar supaya harga diturunin.
Nah, di sini nih pentingnya peran juru lelang, fams. Mereka bakal menurunkan harga sampai batas harga yang sudah disepakati dengan nelayan sebelumnya. Pembeli yang merasa cocok dengan harga terendah lah yang bakal ngambil. Jadi, lelangnya bukan melepas dengan harga tertinggi ya. Buat yang masih awam sih nggak bakal paham tuh fams berapa harganya. Kedengerannya cuma beberapa angkanya doang. Hahaha. Tempat pelelangan ikan ini dikelola oleh koperasi fams. Ini jadi salah satu cara pemerintah untuk melindungi nelayan biar hasil tangkapan nelayan gak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Zaman Romawi, sistem lelang dilakukan pada harta rampasan perang dan tawanan perang untuk dijadikan budak. Hasil lelangnya bakal dijadikan modal buat perang berikutnya. For your info nih, balai lelang tertua di dunia adanya di Swedia tuh, yaitu Stockholm Auction House yang didirikan tahun 1674. Balik lagi ke lelang ikan ya fams, ikan-ikan yang sudah laku biasanya bakal dijual lagi ke konsumen. Ketersediaan ikan tergantung musimnya juga ya. Tapi don't worry be happy fams, hampir setiap jenis ikan ada tuh di pasar gudang lelangnya. Jenis ikan yang paling banyak peminatnya ada ikan tuna, simba, tongkol, bawal, dan kerapu. Harganya juga bervariasi, mulai dari 25 sampai 50 ribu rupiah per kilogram. Lanjut, kita nikmati kudapan asin ya fams. Kalian pasti tahu ini dong. Iya, pempek fams. Yang bikin menarik, pempek ini disajikan secara tersusun kayak nasi tumpeng tuh. Wah, cocok nih dijadikan hantaran atau oleh-oleh. Makanan khas Palembang ini fams dibuat dari daging ikan tenggiri yang dihaluskan. Cara bikinnya campur gula, air, dan garam. Masukkan deh ke dalam ikan yang sudah dihaluskan, disusul tepung tapioka. Oh iya, ikan ini sangat berkhasiat untuk kesehatan tuh. Kandungan omega 3 bisa meningkatkan fungsi otak, menurunkan tekanan darah, dan kesehatan jantung. Asam amino pada ikan juga mudah dicerna tubuh tuh. Ini dia adonan pempek yang dicetak. Biasanya setengah kilogram ikan bisa mendapatkan 42 buah pempek lenjer. Kalau pempek keriting, 30 buah saja dengan jumlah ikan yang sama. Ini dia kuah cuko ciri khas pempek. Dibuat dari campuran gula aren, bawang putih, dan cabai-cabean. Biar tampilan ciamik, pempek disusun begini. Jangan lupa kasih bunga ya. Dalam satu buah tumpeng pempek ini biasanya ada 30 buah pempek. Wah, bisa makan rame-rame deh. Kaya akan budaya dan keindahan alam, Yogyakarta memang istimewa. Daya tarik lainnya ada pada wisata petualangan yang memacu adrenalin ini. Salah satunya Merapi Lava Tour. Let's go, ikutin keseruannya. Sebelum ke gunung, pastikan mobil jeep yang kita gunakan dalam kondisi baik ya. Demi keselamatan jiwa dan raga. Soalnya medan yang ditempuh lumayan menantang. Karena jalannya penuh tanjakan terjal, licin, dan berbatu. Kudu pasti ini, ban dan geriginya harus prima. Biar makin seru, ajak-ajak teman ya, biar rame. Satu buah jeep maksimal boleh diisi oleh 4 orang penumpang. Ada beberapa pilihan rute yang bisa kalian tempuh. Pertama, short trip dengan durasi 1,5 jam. Medium dengan waktu tempuh 2,5 jam. Dan yang terlama adalah rute long dengan durasi mencapai 4 hingga 5 jam. Setiap rute memiliki keunikan dan spot-spot terbaik yang memanjakan mata. Oh iya fams, Gunung Merapi ini termasuk yang teraktif di Indonesia loh. Saking aktifnya, Merapi mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Dan letusan besar setiap 10 hingga 15 tahun sekali. Meski terbilang berbahaya, di lereng Merapi masih terdapat permukiman yang hanya berjarak 4 km dari puncak gunung. Makanya Gunung Merapi menjadi satu dari 16 gunung api di dunia yang masuk dalam proyek gunung api dekade ini, alias Decade Volcanoes, yaitu sebutan yang diberikan oleh Asosiasi Internasional Vulkanologi dan Kimia Interior Bumi untuk 16 gunung berapi yang dianggap bernilai untuk diteliti. Hal ini berdasarkan pertimbangan sejarah erupsi berskala besar dan destruktif serta lokasinya yang dekat dengan permukiman.
Eits, woles aja fams, sekarang Merapi sedang anteng kok. Makanya kalau mau keliling naik jeep, insya Allah aman deh. Apalagi ditemani pemandu berpengalaman dan terlatih. Di titik pertama fams, kalian bebas menyalurkan hasrat kenarsisan. Hihihi, silahkan foto-foto. Tapi harus sabar antri ya, karena pengunjung lagi lumayan banyak nih. Kalau cuaca sedang bagus kayak gini, turis yang datang bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan fams. Satu mobil saja bisa 5 kali bolak-balik keliling Merapi. Saran aja nih, jangan terlalu lama asik di satu tempat, karena destinasi yang mau didatengin masih banyak. Oh iya, luas Taman Nasional Gunung Merapi lebih dari 6.000 hektar. Makanya dari awal harus ditentuin dulu nih, mau berkunjung kemana aja. Nah, bunker Kali Adem yang berada di ketinggian 2.900 mdpl ini menjadi salah satu tempat favorit pengunjung. Dulunya, bunker ini menjadi tempat berlindung jika terjadi letusan. Sayang, fungsinya tidak maksimal. Pada tahun 2006 lalu, 2 orang relawan ditemukan tewas ketika berlindung menghindari awan panas. Fams, bunker ini bahkan sempat hilang selama 3 tahun akibat tertimbun di bawah material letusan. Oh iya, seluruh guide di sini sudah terkoneksi secara digital ke pusat pemantau. Jadi mereka akan update terus perkembangan Gunung Merapi. So, don't worry ya. Selain seru-seruan, melalui Jeep Tour ini kalian juga diajak napak tilas, melihat saksi bisu dahsyatnya letusan gunung yang memakan banyak korban. Ini nih salah satu spotnya, Museum Mini Sisa Hartaku. Di sini ada ribuan temuan sisa barang dari letusan Merapi, dan semua tetap dalam kondisi terakhirnya. Memang sengaja nggak diubah fams, agar pengunjung bisa merasakan ambience-nya. Next spot selanjutnya merasakan sensasi serunya naik jeep di Kali Kuning. Fams, sungai yang memiliki panjang sekitar 40 km ini berada di kaki Gunung Merapi. Kali Kuning biasa menjadi tempat muntahan aliran lahar erupsi. Walaupun kondisinya agak kering karena musim kemarau, kalian masih bisa merasakan gemercik airnya kok. Di sini pengemudi jeep melaju dengan kecepatan tinggi, menghajar genangan air agar penumpang basah. Jadi siap-siap bawa baju ganti ya. Nggak usah takut cedera, karena semua pengemudi sudah terlatih kok. Mereka harus ikut training selama minimal 1 minggu. Ngomongin soal bakso nih fams, kuliner satu ini memang populer. Dinikmati banyak masyarakat luas, bakso dibuat dari daging sapi giling. Gampang banget deh, ditemui di berbagai tempat di Indonesia, nggak terkecuali di Yogyakarta. Di antara berbagai inovasi bakso, ada yang satu berhasil mencuri perhatian. Kalian bisa nemuin bakso dengan berat sampai 20 kg loh. Nggak salah dengar kok fams, bakso 20 kg. Meskipun punya inovasi yang cukup unik, bakso raksasa di sini bukan sembarang bakso fams. Tempat makan ini juga mengutamakan kualitas rasa, baik pada rasa bakso maupun kuahnya. Selain bakso berukuran jumbo, bakso Klenger juga menyediakan bakso unik lainnya, seperti bakso londo dan masih banyak lagi. Masih kurang variatif? Ada loh bakso hitam yang punya berat 2 kg fams. Sesuai dengan namanya, yaitu bakso Klenger Petir Mega Mendung. Bakso ini punya sensasi pedas yang nggak bakal bisa dilupain. Hahaha. Bikin bakso kayak gini sebenarnya hampir sama kayak bakso porsi gede pada umumnya fams. Tapi bedanya, bakso jenis ini menggunakan bubuk cakol untuk warna hitamnya. Dicampur sampai rata ya. Kalau warnanya sudah berubah kayak gini, tinggal siapin isiannya. Ada potongan daging yang sudah dicampur bumbu dan cabai segambreng, dan telur ayam yang sudah direbus dan digoreng sebelumnya. Tinggal timbang dan cetak pakai mangkok sederhana deh. Nah, es batu ini membantu biar adonan baksonya nggak terlalu nempel di mangkok. Dengan kata lain, biar gampang ngelepas adonan dari mangkoknya. Tinggal isi deh, semua bahan-bahan pendamping tadi ditata rapi di dalam adonan bakso. Oh iya, jangan sampai ada yang keluar dari adonan ya, nanti isinya bakal berceceran deh. Fams, bagian ini nih yang harus ekstra sabar. Nunggu si hitam ini matang. Soalnya bakso ini baru bisa matang sekitar 2-4 jam lamanya. Bener banget, biar matangnya sampai ke dalam-dalam. Hihihi. Kalau sudah jadi, bakso disajikan dengan teman-teman yang lain. Ada mie, pangsit, dan sayuran yang disajikan terpisah, fams. Hahaha, mangkoknya nggak cukup nih. Judulnya kegedean bakso. Bakso Klenger bisa disajikan dalam mangkok tersendiri. Dalam satu kelompok, pembeli akan memotong-motong sendiri sesuai keinginannya.
Mau minta dipotongin juga boleh. Hihi. Dari Yogyakarta kita ke Solo, fams. Di sini kulinernya juga nikmat banget loh. Eits, ini bukan kue ape, fams, tapi serabi khas dari kota Solo. Jajanan ini wajib kalian coba saat ke Solo, Jawa Tengah. Rasanya gurih karena terdapat santan. Manisnya juga nggak kalah kayak wajah kamu. Hihihi. Tambahan topping bisa bikin tampilan makin cantik. Fams, serabi ternyata masuk dalam jenis kue basah atau biasa disebut panekuk. Jajanan ini dibuat dari tepung beras dan santan. Pantesan aja rasanya makin gurih dan bikin nagih. Adonan tinggal dimasak di atas wajan kecil untuk mendapatkan bentuk yang bulat menyerupai telur dadar. Nggak sampai 5 menit, serabi Solo sudah matang dan siap disantap. Kudapan ini, fams, disebut serabi Notosuman karena penjualnya yang ada di Jalan Muhammad Yamin ini dulunya bernama Jalan Notosuman tuh. Daerah ini dulu dikenal sebagai sentra jajanan khas Solo sekitar tahun 2000-an. Kalau sekarang penjualnya sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Serabi atau surabi juga dikenal sebagai jajanan pasar asli Indonesia yang diciptakan sekitar tahun 1923. Udah lama banget ya. Awalnya serabi ini hanya memiliki satu varian polosan saja. Kalau sekarang sudah banyak varian dengan topping yang berbeda. Dalam sehari ada ratusan serabi yang dibuat di sini. Kudapan ini, fams, digulung dengan daun pisang supaya aromanya makin sedap. Oh iya, fams, serabi khas Solo ini berbeda dengan serabi Bandung ya. Kalau serabi Solo memakai tepung beras, serabi Bandung memakai tepung terigu. Kemudian disajikan dengan kuah kinca yang dibuat dari santan dan gula merah. Bentuknya juga beda, serabi Bandung lebih tebal dari serabi Solo. Duh, jadi ngiler deh. Kuy fams, sekarang kita ajak kalian ke Bali. Pulau Dewata ini memiliki nilai adat istiadat dan budaya yang tinggi loh. Makanya di Bali sering banget digelar ritual adat. Lihat nih, sarana upacaranya juga banyak banget tuh. Jadinya terlihat makin sakral dan meriah. Salah satu sarana upacara yang dipakai adalah koin kepeng, fams. Kalau mau lihat kerajinannya, datang aja ke daerah Kelungkung, Bali. Dalam pembuatannya, kita bikin cetakan dari tanah. Sebelumnya tabur dengan kapur ya, fams. Lalu timbun dengan tanah halus. Padatkan dengan cara diinjak-injak. Setelah dibuat lubang, buka cetakan kayu. Lanjut, kita leburkan bahan bakunya. Bahan ini, fams, terdiri dari 5 bahan campuran. Proses peleburan ini harus dilakukan dengan suhu 1300 derajat Celcius. Aduk terus ya, agar nggak ada bahan yang menggumpal. Kalau sudah lebur, tinggal tuang ke dalam cetakan tadi. Eits, hati-hati ya, cairan tembaganya panas banget tuh. Nggak butuh waktu lama, koin kepeng ini bisa dilepaskan dari cetakannya. Ini nih, fams, koin yang sudah jadi. Selanjutnya, potong dari bagian yang nggak terpakai. Lalu lubangi bagian tengah koin. Agar bentuknya bulat, koin juga harus dipukul-pukul gini nih. Bagi masyarakat Hindu di Bali, koin kepeng memiliki makna pancadatu atau 5 logam, seperti emas, perak, kuningan, tembaga, dan perunggu. Sedangkan bentuk yang bundar melambangkan windu. Nah, koin kepeng yang sudah rata ini bisa digunakan, fams. Dulu, koin kepeng ini juga dipakai sebagai alat tukar atau uang kartal oleh masyarakat lokal. Kalau sekarang sih dipakai dalam upacara adat sampai kerajinan yang unik. Tuh, bagus-bagus ya. Fams, ada salah satu ritual adat yang digelar di Pulau Bali nih. Namanya Macolongan. Artinya upacara 3 bulanan bayi. Biasanya sih ritual ini digelar 105 hari setelah kelahiran bayi. Iki sini isin 3 bulanan ini membersihkan jiwa raga rari utawi anak yang sudah umurnya 3 bulan. Biar rahayu rahajeng. Lanjut, prosesi Mbea Kala, fams, yaitu proses penyucian secara lahiriah untuk menghilangkan cuntaka atau hal-hal yang gak baik. Kemudian ritual untuk mengundang nyama bajang atau unsur baik yang dianggap membantu jabang bayi selama dalam kandungan. Dari 108 nama bajang, salah satunya disebut Bajang Colong. Nah, dari sini juga nama upacara 3 bulanan bayi atau macolongan berasal.
Lalu ayah, ibu, dan bayi melakukan ritual natap Banten Bajang Colong sebagai simbol menerima pemberian dari saudara-saudaranya yang berwujud darah, ari-ari, air ketuban, dan selaput ketuban. Fams, ayam yang menjadi simbol atma atau jiwa sengaja dibiarkan mematuk kepala bayi sebagai tanda penerimaan saudara tadi. Bayi kemudian diajak memutar banten searah jarum jam sambil sesekali diinjakan kakinya ke tanah. Sedangkan anggota keluarga lain memukul-mukulkan lesung. Kaki bayi lalu dicelupkan ke dalam periuk tanah sebagai simbol dari kandungan yang telah melahirkan. Di dalamnya juga berisi simbol-simbol kehidupan serta unsur-unsur bumi. Perhiasan emas yang ada di dalam periuk juga dipakai oleh bayi sebagai bekal menjalani hidup. Kalau sudah selesai, bayi dianggap sudah suci, sehingga boleh keluar rumah dan menginjakkan kaki di tempat suci. Semoga menjadi anak yang baik, soleha, sayang sama orang tua. Terakhir, ritual ditutup dengan natap banten atau sembahyang sebagai wujud rasa syukur yang menandakan acara selesai. Semoga kekayaan tradisi Nusantara bisa tetap terjaga ya. Udah dulu ya Ragam Indonesia hari ini. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.